Kenapa kalau orang berjemaah di masjid itu wanitanya di belakang, tetapi lelaki di depan? Kenapa? Ada yang tahu? Jawabannya, kalau yang perempuan itu di depan, hamil semua dong. Kalau pas ruku ya. Tinggal ngundang dong, kalau nungging-nungging kan ngundang. Kalau betul, dijawab ya di komen. Kalau salah, yang bagusnya gimana gitu. Kita kan nggak tahu kalau mereka itu sholat di depan, wanita-wanita yang sholat di depan laki-laki itu pakai celana dalam apa enggak kan? Kenapa Allah memberikan bocah menikmati pria? karena Allahnya ya Muhammad, itu hanya cerita Muhammad aja. Masa anak-anak dikawin? Aduh, bisa kacau. Anak-anak dikasih permen ditogel aja ya mau lah. Begitukah ya, calon-calon? Nanti yang penting, kalau kayaknya mereka mah yang penting bisa pakai jilbab udah deh. Saya tanya begini deh, di zaman-zaman dulu ya, Raden Ajeng Kartini, era Kartini, berapa usianya saat dipinggit? Masih belia kan? Dipinggit kemudian, baru lantas dinikahi dalam usia baliknya. Ya, mengandung, melahirkan, meninggal dunia. Itu kan usia yang sangat muda. Apa Anda menertawakannya? Coba saya tantang sekarang. Siapa yang berani melecehkan Kartini, pahlawan nasional? Ayo bicara sekarang. Anda akan dihukum, banyak orang menyoal pahlawan nasional. Sekarang manusia biasa saja, Anda tidak bincangkan karena takut dengan manusia. Kenapa Anda berani kemudian menyoal Rasulullah SAW dengan Sayyidah Aisyah? Anda siapa? Kalau nggak paham ilmu, jangan bicara. Kalau nggak paham ilmunya, belajar dulu, takut khawatir salah ucap. Karena itu jangan sembarangan mengatakan sesuatu. Di konteks dulu, dibaca dulu, dilihat dulu apa hikmahnya. Ternyata dipilih yang paling belia ini, kemudian setelah balik baru diajak berumah tangga, hidup berumah tangga, itu untuk belajar kehidupan fikih di rumah tangga. Bagaimana mandinya Nabi di rumah tangga, bagaimana bangun tidurnya, bagaimana saat Nabi kemudian menyantap makanan. Karena hadisnya banyak dari Sayyidah Aisyah. Ternyata Aisyah anak yang cerdas, setelah dewasa disampaikan semua itu, jadilah guru. Jadi guru Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang jarang didapatkan yang di luar rumah. Sebab gak semua orang bisa masuk rumah. Kalau yang lainnya banyak. Sayyidah Khadijah ada wafat duluan sebelumnya. Ya, Zainab meriwayatkannya sedikit-sedikit, tampilan yang khusus. Saudah binti Zam'ah saat Anda jadi nenek-nenek dewasa seperti apa berbakti pada suami. Kalau suami masih ada di situ. Jangan sampai canda hilang. Ya, Saudah binti Zam'ah itu sudah sepuh, Nabi menikah tapi masih bisa bermain canda dengan Nabi. Pulang masak, senang masak beliau, bikin adonan. Tapi Nabi diambil adonan, dicolekkan di keningnya, tertawa bersama. Masih kakek nenek pun masih bisa bercanda, langgeng kehidupan cintanya. Contoh, dia ada contoh kalau istri Anda masih belia, bagaimana membahagiakannya. Contoh istri Anda sepadan, bagaimana membahagiakannya. Contoh kalau sudah sepuh, bagaimana membahagiakannya. Contoh model, karena Nabi diutus jadi model. Anda diutus, model dunianya nggak laku. Nggak, makanya nggak ada utusan. Kita itu diciptakan untuk mengikuti model, dipraktekkan dalam hidup. Begitu cara baca. Jadi kalau bacanya begitu, enak kita. Saya mohon maaf ya kalau terkait Allah, Nabi, mungkin tegas saya itu. Tapi tegas itu karena saya, bukan benci, takut Anda punya masalah. Sedangkan Anda itu kawan saya, sahabat saya doakan. Kan paling nggak enak berpisah dengan sahabat kita. Atau ada orang dibenci Nabi, kita paling nggak enak. Karena itu kalau masalah dengan Nabi, saya tegas gitu. Tapi ketegasan itu sebagai cinta, bukan radikal. Juli tahu, Juli itu mantan Islam, makanya kalian tuh nggak maju-maju itu. Juli nggak mau seperti Juli dulu, nggak maju-maju. Karena saya nggak mau kalian tuh susah. Kasihan orang tua, apa-apa. Apalagi masuk pesantren itu, masa depan hancur. 80% masuk generasi muda Indonesia karena banyak Islam masuk pesantren, semuanya nanti
pada suka ini ngebunuhin orang. Karena agama udah dijual sama mereka itu. Apa-apa agama, apa padahal itu mereka sendiri yang membuat itu, bukan kita. Ada Juli itu di pesantren 4 atau 6 tahun sih, bengong, keluar dari situ bengong. Suara bagus, ajan, ngaji itu, wah tetangga-tetangga itu buja gini-gini. Cari kerjanya nggak bisa. Bukan Juli sombong apa, dia Juli cerita apa aja adanya. Kalau sholat itu bukan Juli hina ya, Juli juga kuat sholat sih. Kalau sampai zikir tuh, la ilaha illallah, wah, pagi-pagi tuh, wah, pokoknya kayak gitu deh. Orang yang masuk pesantren itu nggak ada masa depan, nggak bisa hidup. Apalagi kalau perempuan masuk pesantren, jadi pesantren udah siap-siaplah di poligami, belajarlah masak. Yang di poligami itu rata-rata wanita nggak pendidikan, wanita-wanita susah, gayanya sampai nggak pakai adat Indonesia, sampai itu yang Arifin Ilham mamerin istri 3-nya. Apa pendidikan itu istri-istrinya nggak ada itu, modal semua mereka, gayanya aja ditutup gitu-gitu. Coba lihat latar belakangnya siapa istri-istrinya itu. Mana ada cerita latar belakang istrinya. Tahu-taunya hajah salehah, hajah inilah, hajah itulah. Topeng, semuanya pakai topeng, nipuin, pada nipu, semua nipu. Nah, kasihan apa? Generasi kita itu hancur.